Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan agenda rutin setiap hari Sabtu, yaitu ada agenda namanya apa? Simakan. Ya, simakan. Apa arti simakan? Apa artinya simakan? Yaitu santri menyetorkan hafalannya, memperbaikinya, ya, dan guru, ya, jadi santri menyetorkan hafalannya dan abia selaku gurunya itu untuk menyimak dan memperbaiki daripada stok hafalan tersebut. Adapun simakan setiap pada hari Sabtu ini, insya Allah yang pertama adalah simakan daripada hafalan hadis pendek. Yang kedua adalah mahfudhat, dan yang ketiga adalah doa sehari-hari. Doa sehari-hari. Insya Allah itu akan rutin, tetapi nanti kita metodenya adalah setiap apa yang disampaikan kita akan bahas makna daripada hadis ataupun mahfudhat ataupun doa tersebut. Insya Allah kita paparkan juga, tidak hanya menyetorkan tapi mampu memahami apa yang disetorkan. Tidak hanya menghafalkan tapi harus memahami apa maksud daripada hafalan tersebut. Begitulah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita semua pada hari Sabtu ini tanggal 21 Mei tahun 2022. Tak lupa sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sudah untuk Lana dulu. Sudah berapa hadis yang dihafal? Sekitar 7. Untuk ini mahfudhat yang dihafal, ya. Yang sudah hafal. Yang sudah hafal berapa hadis? Yang lain itu hadis, doa dan mahfudhatnya masing-masing. 7 hadis, oke. Mahfudhat 34. Oke, dan doa sekitar 12. Harus ada itunya, ya, jumlah-jumlahnya. Jadi ya, tenang. Yang sudah hafal, ya. Kalau Abi patokannya tanda tangan nanti lain lagi, ya. Bilang berapa hadis yang sudah hafal? 12 hadis. Berapa mahfudhat? 35. Dan berapa doa? 18. Riki yang sudah hafal, aja yang sudah hafal. Hadis berapa? Kameramen tuh. Doa mahfudhat 35. Dulu berapa lu? 11 hadis, terus
Mahfudzat berapa? 35. Doa ada berapa doa kira-kira? Hah? Oh, belum dihitung. Oke, buat 17. Terus 10 doa. Ya, jadi itu apa? Mahfudzat 34. Oke. Jadi rata-rata untuk mahfudzat di atas 30 mungkin ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk doa rata-rata mungkin pasti di atas 10 ya, karena sudah lama. Dan untuk hadis ya ini beda-beda ya, tapi rata-rata di atas 5 biasanya, di atas 5 hadis. Ya, karena ini perjalanan yang panjang. Untuk hari ini kita kaji dulu ini ya tentang apa saja, karena Abia berharapnya nanti hafalannya bisa sama semua, biar menjelaskannya gampang. Misalkan nanti bagian hadis yang ini harusnya Abia jelaskan, bagian doa yang ini harusnya Abia jelaskan, bagian mahfudzat yang ini nanti Abia jelaskan makna dibalik daripada mahfudzat tersebut. Ketika nanti pertemuan pada Sabtu berikutnya itu dengan hafalan yang sama. Paham kira-kira ya? Nah, sekarang patokannya adalah yang paling pendek, yang paling sedikit hafalannya itu yang jadi patokan untuk setor hafalan kembali. Hadis yang paling sedikit siapa? Berapa? Coba silakan dibuka dulu. Hafal nggak? Tanya tuh sama sana, sama tulisan sendiri. Dilihat, hafal tidak atau perlu diulang kembali? Oke ya, kita buka lembaran baru saja. Oke, untuk hadis kita bahas satu-satu dulu. Hadis yang pertama, apa itu judulnya? Kira-kira tentang apa? Oke, kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alaman artinya sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang dari orang. Singkatnya begini, orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya, ya, yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an. Adalah orang yang membaca Al-Qur'an, man ta'allama, dan mengajarkannya, mengamalkannya. Apapun dalam Quran. Bagaimana Abia kalau kita tidak paham tentang Al-Quran? Maka ada detail daripada Quran, yaitu hadis. Tapi Abia bagaimana di hadis kita juga tidak paham? Ya, maka tengoklah, lihatlah para alimil ulama. Karena para ulama ataupun guru-guru kita, apa yang mereka sampaikan, ya, apa yang mereka praktekkan, pakai sorban lah, pakai peci, pakai mukena, mereka sholat, mereka puasa, itu adalah hasil daripada praktek Al-Quran. Jadi sebagai santri itu jangan berpatok kepada Quran saja, tapi lihatlah guru. Maka hal-hal yang baik yang ditampakkan oleh gurunya itu adalah hasil daripada Al-Quran. Jadi ada 2 kalimat di sana, itu baca dan amalkan. Baca dan ajarkan, baca dan praktekkan. Kata-katanya berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Artinya begini, apa yang kita baca itu kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kan tidak semua dalam Quran kita paham isinya. Maka nggak usah ribet-ribet. Ya, bagusnya adalah kita belajar tafsir. Tapi untuk sementara ini, selaku kita seorang orang yang awam, orang yang mungkin terbatas dengan ilmu, maka cukup melihat guru-guru kita saja. Minimal itu patokannya. Apa yang dikerjakan oleh guru kita, pasti mereka itu ikut alimul ulama. Apa yang dikerjakan oleh ulama, pasti itu ada dalam hadis. Dan apa yang ada dalam hadis, pasti semua itu bersumber daripada Al-Quran. Itu ya. Nah, sekarang hadis yang kedua apa? Baca.
Artinya, bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. ya, bacalah Al-Quran, hanya dibaca, betul tidak? Betul. Maka pada hari kiamat Al-Quran akan jadi penolong. Bagaimana caranya? Iya, kalau di dunia jelas. Ya, kita dirampok nggak mungkin baca Quran. Ya, harta nyawa. Oh, udah dibaca kita. Ya, tapi maksud di sini adalah ditolong di akhirat. Kenapa? Dengan pahala-pahala Al-Quran. Satu huruf yang dibaca dapat 10 kebaikan. Dibaca lancar, alhamdulillah. Dibaca terbaca-baca mendapatkan 2 pahala atau 2 kebaikan. Ya, jadi ada yang dibaca diejah, ada yang dibaca dideres. Enderes, kalau orang itu enderes, kalau orang Jawa itu nyebutnya. Jadi dibaca dengan satu ayat. Tapi ada yang masih di mana baik begitu. Jadi singkatnya, orang yang rajin baca Quran, dia akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena yang dibaca adalah firman Allah. Maka Al-Quran inilah yang kemudian akan menjadi hujah di hadapan Allah, agar kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan kelak di yaumil qiyamah, insya Allah. Maka harus semangat. Masih beruntung ini. Coba kalau kalimatnya begini, misalkan orang yang baca dan orang yang menghafalkannya baru dapat syafaat. Waduh, ini mah orang yang baca saja akan dapat pertolongan dari mana saja. Pertanyaannya, ada apa dengan hari kiamat? Kenapa kita harus tolong dengan Quran? Inilah rahasia yang perlu kita ketahui. Sehebat apa Al-Quran, sehingga ada sebuah kalimat janji dari baginda Rasul bahwa orang yang baca Quran akan ditolong nanti di hari kiamat bagi para pembaca tersebut. Berarti ada apa pada hari kiamat? Kenapa tidak bilang pedang? Siapa yang punya pedang nanti dia akan apa ibaratnya menjaga diri? Enggak ada, tapi Quran. Inilah salah satu mukjizat daripada Al-Quran tadi. Hadis yang ketiga. Sebagai orang dari kewajiban mencari ilmu itu ada mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, jadi udah jelas cari ilmu. Ilmu yang paling bagus yang mana? Maka dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Ajar-Nuji rahimahullah ta'ala. Yang pertama, ilmu yang paling wajib kita cari, kita dalami, kita pelajari, itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama langsung praktek. Belajar sholat memang dipakai. Ya, sehari 5 kali, 5 waktu sholat. Itu yang fardunya, belum yang sunnahnya. Jadi ulah bakal belajar lain. Ya, belajar ilmu agama. Tapi gimana kalau udah bisa sholat? Ya ngajinya berarti. Puasanya berarti. Rukun-rukun yang lainnya dalam kitab Safinah dijelaskan banyak. Ya. Jadi kemudian apalagi yang wajib dicari? Maka ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa yang kedua itu lebih bagus adalah ilmu tentang pengobatan, kedokteran. Itulah alasannya, ya itulah alasannya di Ponpes Salafi Modern Riyadhul Kalam Syekh Indonesia kita ada program namanya pembinaan pengobatan Qurani ala santri. Di mana Abiyah kok ingin menyampaikan itu kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kalau ini mau kuliah, ya suatu saat kalau ingin sekolah terus kuliah, maka pilihlah jurusan agama, SPDI atau SAG. Saya misalkan nggak mau nih ya jurusan agama karena saya sudah punya dasar-dasarnya. Mau itu aja jadi dokter, jadi bidan, itu bagus. Jadi kalau ini memilih kan atau semuanya, kalau ingin cari ilmu, carilah ilmu agama. Yang kedua kedokteran. Dan yang ketiga, carilah ilmu yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Ya, pekerjaan orang ngepok, tapi yang kursusnya kursus baca Quran. Kita mau nyambung kira-kira. Jadi apapun pekerjaan kita, selama itu tidak menentang hukum syariat. Boleh enggak kalau kita ya tentang pengepokan misalkan apa tuh, mau batu
Kita harus tahu trik-triknya. Angkutnya gimana, dapat untungnya bagaimana, mawana kudu kumaha. Ya, baca doanya. Ada doa kita, doa naik kendaraan. Subhanalladzi ada wa inna ila. Jadi dimanapun, kapanpun ilmu agama pasti terbawa. Tetapi jangan digunakan dalam hal yang buruk. Ini kita misalkan ada yang kita mau ngebegal orang, Bismillahirrahmanirrahim, kamu saya begal ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Atau bisa baca Quran, tapi digunakan buat nyantet orang. Auzubillahi minasyaitonir rajim, saya santet kamu. Itu nggak boleh. Ya, karena sebagian ada yang begitu. Bacaan-bacaan Quran diacak-acak, dirubah-rubah dengan niatan untuk mencelakai orang lain. Auzubillahi min. Jadi jelas cari ilmu itu wajib hukumnya. Yang paling pertama adalah ilmu agama, kedua ilmu kedokteran. Harus ingat itu. Ya, dua pilihan ini yang harus jadi tujuan kita. Bisa membantu orang. Jadi mulia sekali orang yang bisa mengajar agama dan mulia sekali orang yang mampu mengobati orang lain. Kita pintar agama, sholatnya bagus tapi gering baik, mau bisa jadi imam. Betul tidak? Sehat misalkan sehat jag waringkas, bisa ilmu agama mau bisa jadi imam. Ya, sehat nama kita karep coba ini jadi imam, jadi ini nggak ada imam, itu bisa baca kumaha tuh, berarti butuh ilmu agama. Ya, misalkan pakai jadi imam, pakai kan udah hafal Quran, misalkan udah tahu tentang hukum, tentang fikih dan sebagainya. Waktu kia satu misalkan ya nggak bisa, kenapa nggak sehat? Jadi harus sehat dulu. Artinya harus tahu tentang ilmu kesehatan, kedokteran. Maka ini tujuan para santri. Apa yang berikutnya? Ucapan Umar bin Abdul Aziz, akhirnya sekarang siapa yang ilmu dan siapa yang Rawi maka wajib bagi ilmu dan barang siapa yang mencari keduanya maka wajib bagi ilmu. Yang paling penting daripada ilmu yaitu kita ingin kaya raya ada ilmunya. Kita ingin pintar ada ilmunya. Ingin masuk ke surga ada ilmunya. Jadi dunia dan akhirat akan ada di genggaman kita kalau kita punya ilmunya. Ingin dapat keduanya ada ilmunya. Jadi duniawi dan ukhrawi ini sejajar. Jangan sampai kita ngaji saja kerjaan nggak mau. Perut kan kosong. Perlu tenaga untuk bayangkan kita sholat tapi dalam keadaan perut lapar. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila engkau hendak melaksanakan sholat lalu engkau lapar, makan dulu baru sholat. Ini pentingnya bahwa ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat itu perlu dicari dan kita perlu punya. Ya, kita masa antren lama, tetap kerja mah agama nggak bakal dipakai. Secara garis besar, ya, karena nggak bisa dakwah di sana. Tapi kalau niatan dakwah, kita dari ilmu agama untuk bisa menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi orang, silahkan. Jadi kita ingin masuk ke surga, cari cara-cara masuk ke surga. Oh, ternyata begini. Ya misalkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya kita itu harus senantiasa taat kepada orang tua, terutama ibu. Ada seorang ibu ditanya ini, Glan, Diki, Lulu, Mut, Egan. Ada seorang ibu ditanya, ya, wah ibu, bagaimana rasanya ketika engkau melahirkan? Sakit, nak, luar biasa, sakit itu. Ya, apakah bisa dibayangkan? Enggak bisa dibayangkan saking sakitnya. Kemudian bertanya lagi orang tersebut, wahai ibu, adakah rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan? Adakah rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan? Maka ibunya menjawab, ada, nak. Jadi yang nanyanya anak kecil ini. Ya, ada, nak.
yang lebih sakit daripada melahirkan. Karena sebagian berpendapat kalau melahirkan anak perempuan itu uratnya 5 yang putus. Kalau laki-laki itu 7 katanya. Ini baru katanya, tapi ya intinya ada yang putus uratnya. Ya iyalah, kan keluar terbuka rajit suet mungkin. Itu nanti itu suet itu. Harus siap ya demi anak. Makanya pahala itu pahala jihad fisabilillah. Pahalanya kalau sampai meninggal, maka dia kategori orang yang mati syahid. Tepatnya surga. Laki-laki nggak diberikan begitu. Keluar di mana? Paling bisa naik. Kata dia doang. Gaya. Gitu ya. Apa kata ibu tersebut? Sesuatu yang paling sakit setelah melahirkan dan lebih sakit daripada proses melahirkan, yaitu ketika seorang anak membentak ibunya. Ketika seorang anak songong kepada ibunya. Ketika seorang anak mengatakan, "Nek, adalah inaon mama, aku baik." Maka demi Allah itu lebih sakit daripada melahirkan. Ya, seorang ibu tidak boleh diberi. Ya, makanya kenapa kata baginda Rasul, ya, barang siapa itu apa ya? Apa yang disampaikan adalah dari Al-Qur'an ya. Jadi barang siapa yang mengatakan kepada orang tuanya, itu dalil Quran, maka dia menjadi anak yang durhaka, dosa besar. Maka tidak boleh membentak. Ya, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh kepada ibu kita terkhusus. Umumnya ya kepada semua ibu. Ibu. Jadi yang lebih menyakitkan daripada melahirkan yang taruhannya adalah nyawa, ternyata ketika dibentak oleh anaknya sendiri. Maka mulai hari ini tolong jaga ibu kita. Lindungi, cintai, sayangi, termasuk guru-guru kita. Siapa guru-guru kita? Karena guru itu ibarat orang tua kedua. Guru perempuan. Kalau di sini barang kayak Umiyah, jaga perasaannya. Yang ajar di sini siapa? Ibu Aron, jaga perasaannya. Ajar di sini siapa? Bu Peti, jaga perasaan. Minimal itu yang di pondok dulu. Ataupun yang di luar itu pun sama termasuk. Ya, dikarenakan waktunya sudah selesai, kita sambung setelah sholat fardu subuh. Karena ini ada mafudot dan doa, hadis pun belum selesai. Demikian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.